Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini tentang syarat-syarat hadis sahih. Jadi maksudnya adalah bahwa jika suatu hadis memenuhi syarat-syarat hadis sahih, maka hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang sahih. Dan jika tidak ada salah satu syarat atau beberapa syarat hadis-hadis sahih pada hadis tersebut, maka hadis tersebut tidak dikatakan sebagai hadis sahih. Adapun tentang syarat-syarat hadis sahih, ini semuanya ada 5 syarat. Kelima syarat tersebut adalah: yang pertama, al-adalah; yang kedua, memiliki hafalan yang sempurna; yang ketiga, sanad yang bersambung; yang keempat, selamat dari syudzud; yang kelima, selamat dari illah qadihah. Dan ini untuk penjelasannya bisa dibaca di e-book yang saya bagikan dari halaman 17 sampai halaman 21, yaitu tentang penjelasan definisi sahih lidati. Nah, itu bisa dibaca di sana untuk penjelasannya. Nah, ini ya, jadi syarat yang pertama dari hadis sahih itu adalah al-adalah. Al-adalah itu adalah keadilan. Jadi si rawi atau si periwayatnya itu harus orang yang adil. Nah, di sini maksud adil di sini adalah istiqomah di dalam agama dan istiqomah di dalam muru'ah. Dan yang dimaksud dengan istiqomah di dalam agama itu adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Adapun istiqomah dalam muru'ah adalah si perawi itu berakhlak dan beradab dengan adab yang dipuji oleh manusia. Di samping itu juga menjauhi adab dan akhlak yang dicela oleh manusia. Nah, itu tentang al-adalah. Kemudian yang kedua, memiliki hafalan yang sempurna. Jadi ketika si periwayat atau si rawi itu mendengar suatu berita atau menyaksikan sesuatu, maka dia mengingatnya dengan baik. Dan di saat dia menyampaikan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat, maka dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Kemudian yang ketiga, sanad yang bersambung. Jadi si rawi atau si periwayat itu menyampaikan sebuah hadis, dan hadis yang ia sampaikan itu dia itu menerimanya dari orang yang menyampaikannya. Dan ini sanad yang bersambung ini ada 2 macam. Yang pertama, bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua, bertemu secara hukum. Jadi kalau bertemu secara langsung, si rawi itu bertemu dengan perawi yang sebelumnya secara tatap muka, kemudian dia mendengar atau melihat secara langsung itu. Adapun kalau secara hukum, jadi si perawi itu meriwayatkan hadis dari orang yang sejaman dengannya dan diduga
bahwa dia itu bertemu dengan orang yang ia meriwayatkan hadis darinya. Kemudian yang keempat, syarat hadis sahih itu adalah selamat dari sudud. Yang dimaksud dengan sudud itu adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis ya. Jadi seorang perawi yang sikoh, seorang perawi yang terpercaya meriwayatkan suatu hadis, dan hadis yang diriwayatkan tersebut menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih terpercaya darinya. Nah, maka ini disebut dengan sudud. Jadi syarat hadis sahih itu adalah harus selamat dari sudud. Kemudian yang terakhir, yang kelima, selamat dari ilah qadhihah. Yang dimaksud dengan ilah qadhihah itu adalah ketika suatu hadis itu diteliti secara mendalam, ternyata ditemukan sebab-sebab yang membuat hadis tersebut tidak bisa diterima. Misalnya sebabnya adalah si rawinya fasik, si rawinya hafalannya jelek, atau si rawinya ahli bid'ah dan hadisnya mendukung kebid'ahannya, dan lain sebagainya. Nah, itulah kelima syarat tentang hadis sahih. Jadi ketika suatu hadis memenuhi kelima syarat ini, maka hadis tersebut dikatakan sebagai hadis sahih. Dan ketika suatu hadis kosong dari salah satu syarat ini atau dari beberapa syarat ini, maka hadis tersebut tidak dikatakan sebagai hadis yang sahih.